12 dari buku Men Are From Mars, Women Are From Venus dengan tajuk Bagaimana Meminta dan Mendapatkan Dukungan. Jika Anda sampai di video ini, semoga Anda telah mendengarkan bab pendahuluan bab 1 sampai dengan bab 11 dan bersedia juga untuk melanjutkan hingga bab 13. Terima kasih, semangat pagi. Bab 12. Bagaimana meminta dan mendapatkan dukungan. Jika Anda tidak memperoleh dukungan yang Anda kehendaki dalam hubungan-hubungan Anda, penyebab utamanya mungkin Anda tidak cukup keras memintanya atau cara Anda tidak efektif. Meminta cinta dan dukungan penting bagi keberhasilan setiap hubungan. Jika ingin memperoleh, Anda harus meminta. Baik pria maupun wanita mengalami kesulitan untuk meminta dukungan. Tetapi tindakan meminta dukungan itu ternyata jauh lebih mengecewakan dan membuat frustasi bagi kaum wanita daripada bagi kaum pria. Dengan alasan ini, bab ini saya peruntukkan bagi kaum wanita. Tapi pria pun dapat memperdalam pemahaman mereka mengenai wanita ini jika mereka juga membaca bab ini. Mengapa wanita tidak meminta? Wanita membuat kekeliruan dengan berpikir bahwa mereka tidak usah meminta dukungan karena mereka secara naluriah merasakan kebutuhan orang lain dan memberi apa saja yang mereka dapat berikan. Mereka secara keliru mengharapkan kaum pria melakukan hal yang sama. Jika seorang wanita jatuh cinta, secara naluriah ia menawarkan cintanya. Dengan amat sukacita dan penuh semangat, ia mencari cara-cara untuk menawarkan dukungannya. Semakin ia mencintai seseorang, semakin ia terdorong untuk menawarkan cintanya. Dahulu di Venus, setiap orang secara otomatis memberikan dukungan. Karena itu, tak ada alasan untuk memintanya. Malah tidak perlu meminta. Merupakan salah satu cara mereka memperlihatkan cinta. Di Venus, semboyan mereka adalah cinta berarti tak pernah meminta. Karena ini titik acuannya, wanita menganggap bila pasangannya mencintainya, ia akan menawarkan dukungannya tanpa diminta. Mungkin wanita malah sengaja tidak meminta sebagai ujian untuk melihat apakah pasangannya sungguh-sungguh mencintainya. Supaya lolos tes ini, ia menuntut pasangannya mengantisipasi kebutuhan-kebutuhannya dan menawarkan dukungannya tanpa diminta. Pendekatan semacam ini tidak akan berhasil dalam hubungan dengan pria. Kaum pria berasal dari Mars, dan di Mars, apabila Anda menginginkan dukungan, Anda harus memintanya. Kaum pria tidak secara naluriah terdorong untuk menawarkan dukungan. Mereka harus diminta. Ini dapat sangat membingungkan, sebab jika Anda meminta pria memberi dukungannya dengan cara yang keliru, pria itu akan patah semangat, dan jika Anda tidak memintanya sama sekali, Anda hanya memperoleh sedikit atau bahkan tidak memperoleh sama sekali. Pada awal suatu hubungan, bila wanita tidak memperoleh dukungan yang dibutuhkannya, ia akan menganggap si pria tidak memberi karena tidak mempunyai apa-apa lagi untuk diberikan. Dengan sabar dan penuh cinta, wanita itu terus-menerus memberi. Berharap cepat atau lambat pria akan mengimbanginya. Namun pria menganggap ia telah memberikan cukup karena si wanita terus-menerus memberi kepadanya. Pria tidak menyadari bahwa wanita mengharapkan ia balas memberi. Pria berpikir bahwa jika wanita ingin atau menghendaki lebih banyak, ia akan berhenti memberi. Tapi karena wanita berasal dari Venus, ia tidak hanya menginginkan lebih banyak, melainkan juga mengharapkan agar pria menawarkan dukungannya tanpa diminta. Tetapi pria menunggu wanita meminta dukungan bila memang menghendakinya. Jika wanita tidak meminta dukungan, pria menganggap
dirinya telah cukup banyak memberi. Akhirnya wanita mungkin akan meminta dukungan, tapi ia telah terlanjur memberi begitu banyak dan merasa begitu jengkel, sehingga permintaannya merupakan paksaan. Wanita-wanita tertentu akan benci pada pria karena ia harus meminta dukungannya. Lalu ketika mereka memang memintanya dan si pria mengatakan ya serta memberi dukungan, si wanita masih marah karena terpaksa meminta. Ia merasa kalau harus meminta, dukungannya itu tidak dikuhitung. Kaum pria tidak suka dengan tuntutan dan kebencian. Meski semula ia bersedia memberi dukungan, rasa marah atau tuntutan-tuntutan wanita akan membuat pria mengatakan tidak. Tuntutan-tuntutan itu akan membuatnya patah semangat. Peluang wanita untuk memperoleh dukungan pria sangat berkurang jika permintaannya menjadi sebuah tuntutan. Kadang-kadang pria bahkan akan semakin sedikit memberi selama beberapa saat bila ia merasa wanita menuntut lebih banyak. Jika wanita tidak meminta dukungan pria, pria menganggapnya ia telah cukup banyak memberi. Pola ini membuat hubungan dengan pria jadi sangat sulit bagi wanita yang tidak memahaminya. Meski tampak pelik, kesulitan ini dapat dipecahkan. Dengan mengingat bahwa pria berasal dari Mars, Anda dapat mempelajari cara-cara baru untuk meminta apa yang Anda kehendaki dengan cara-cara yang membawa hasil. Dalam seminar-seminar saya telah melatih ribuan wanita dalam seni meminta, dan mereka berulang kali langsung berhasil. Dalam bab ini, kita akan menjajaki 3 langkah yang terkait dalam meminta dan memperoleh apa yang Anda kehendaki. Langkah-langkah itu adalah: 1. Berlatihlah meminta dengan betul apa yang telah Anda peroleh. 2. Berlatihlah meminta lebih banyak meski Anda tahu pria akan mengatakan tidak dan terimalah penolakannya. 3. Berlatihlah meminta dengan tegas. Langkah 1. Meminta dengan tepat untuk apa yang telah Anda miliki. Langkah pertama untuk belajar cara memperoleh lebih banyak dalam hubungan-hubungan Anda adalah berlatih meminta apa yang telah Anda miliki. Sadarlah apa yang telah dilakukan pasangan Anda bagi Anda, terutama hal-hal kecil seperti membawakan kotak-kotak, membetulkan sesuatu, membersihkan, menelpon, dan tetek bengek kecil lainnya. Bagian penting tahap ini adalah mulai memintanya melakukan hal-hal kecil yang telah dilakukannya dan tidak mengandalkannya begitu saja. Kemudian, setelah ia melakukan hal-hal itu, berilah dia banyak penghargaan. Untuk sementara, jangan mengharapkan ia menawarkan dukungannya tanpa diminta. Dalam langkah 1, penting untuk tidak meminta lebih banyak daripada yang biasa diberikannya. Pusatkanlah perhatian untuk memintanya melakukan hal-hal kecil yang biasa dilakukannya. Biarkan dia terbiasa mendengarkan Anda meminta hal-hal kecil dengan nada yang tidak menuntut. Kalau ia mendengar nada menuntut, betapapun manisnya cara Anda meminta, yang didengarnya adalah bahwa ia tidak cukup memberi. Ia jadi merasa tidak disayang dan tidak dihargai. Maka ia cenderung semakin mengurangi pemberiannya sampai Anda menghargai apa yang telah diberikannya. Sekali lagi, jika pria mendengar nada menuntut, betapapun manisnya Anda merumuskan permintaan Anda, yang didengarnya hanyalah bahwa ia kurang memberi. Ia akan cenderung semakin mengurangi pemberiannya sampai Anda menghargai apa yang telah diberikannya. Barangkali dengan Anda atau ibunya, ia terbiasa untuk mengatakan tidak terhadap permintaan-permintaan Anda. Dalam langkah pertama, Anda akan membiasakannya menjawab secara positif permintaan-permintaan Anda itu. Lambat laun, ia akan menyadari bahwa ia dihargai dan tidak diandalkan begitu saja dan bahwa ia membuat Anda senang.
Selanjutnya, ia akan menjawab secara positif permintaan-permintaan Anda jika ia sanggup. Lalu, ia secara otomatis akan mulai menawarkan dukungannya. Tetapi tahap lanjut ini tidak boleh diharapkan pada awalnya. Tapi ada alasan lain untuk mulai memintanya memberikan apa yang telah diberikannya. Anda harus yakin bahwa Anda meminta dengan cara yang dapat diterima dan ditanggapinya. Inilah yang saya maksudkan dengan meminta dengan betul. Nasihat-nasihat untuk memberi motivasi kepada pria. Ada 5 rahasia cara mengajukan permintaan yang tepat kepada orang Mars agar memberikan dukungannya. Jika nasihat-nasihat ini tidak dipatuhi, ia akan mudah patah semangat. Rahasia-rahasia itu adalah saat yang tepat, sikap yang tidak menuntut, singkat, langsung, menggunakan susunan kata yang tepat. Marilah kita meninjau satu demi satu secara mendetil. 1. Saat yang tepat. Jangan memintanya melakukan sesuatu yang jelas-jelas sedang direncanakannya. Misalnya, jika dia akan mengosongkan tempat sampah, jangan berkata, "Dapatkah kau mengosongkan tempat sampah itu?" Ia akan merasa diperintah melakukan apa yang harus dikerjakan. Penentuan saat merupakan hal yang penting. Dia juga juga bila ia sedang memusatkan perhatian pada sesuatu. Jangan berharap ia akan segera menanggapi permintaan Anda. 2. Sikap yang tidak menuntut. Ingat, permintaan bukanlah tuntutan. Jika Anda mengambil sikap marah atau menuntut, tak peduli betapapun hati-hatinya Anda memilih kata-kata, pria akan merasa tidak dihargai atas apa yang telah diberikannya dan barangkali ia akan mengatakan tidak. 3. Harus singkat. Jangan memberinya sebuah daftar alasan mengapa ia harus menolong Anda. Anggaplah ia tidak harus diyakinkan. Semakin lama Anda memberikan penjelasan, semakin kuat ia bertahan. Penjelasan-penjelasan panjang mengenai permintaan Anda membuatnya merasa tidak dipercaya untuk mendukung Anda. Ia akan merasa dikuasai, bukannya bebas untuk menawarkan dukungan. Intinya, kalau meminta dukungan pria, anggaplah ia tak perlu diyakinkan. Seperti halnya wanita yang sedang marah tak ingin mendengar alasan dan penjelasan mengapa ia tidak boleh kecewa, pria pun tak ingin mendengar alasan dan penjelasan mengenai mengapa ia harus memenuhi permintaan pasangannya. Secara keliru wanita menyampaikan daftar alasan untuk membenarkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka pikir hal itu akan menolong pria memahami bahwa permintaannya sah, sehingga si pria termotivasi. Tapi yang didengar si pria adalah, "Inilah sebabnya kau harus melakukannya." Semakin panjang daftar itu, semakin ia menolak untuk mendukung Anda. Jika ia bertanya kepada Anda, "Mengapa?" barulah Anda dapat memberikan alasan. Tapi sekali lagi, berhati-hatilah agar singkat. Berhatilah untuk percaya bahwa ia akan melakukannya jika sanggup. Rumuskanlah sesingkat mungkin. 4. Langsung. Wanita sering berpikir bahwa mereka sudah meminta dukungan, padahal sebenarnya tidak. Jika membutuhkan dukungan, wanita biasanya menyampaikan kesulitannya, tapi tidak langsung meminta dukungan pasangannya. Ia mengharapkan pasangannya menawarkan dukungannya dan tidak mau langsung memintanya. Permintaan tak langsung menyiratkan permintaan itu, tapi tidak mengatakannya secara gamblang. Permintaan-permintaan tak langsung ini membuat pria merasa tidak penting dan tidak dihargai. Kadang-kadang menggunakan permintaan-permintaan tak langsung boleh saja, tapi jika digunakan berulang kali, pria akan kebal dan tidak memberikan dukungannya. Ia bahkan tidak tahu mengapa ia begitu kebal. Permintaan-permintaan berikut merupakan
contoh permintaan-permintaan tak langsung, dan bagaimana pria menanggapinya. Yang didengar pria saat wanita mengatakan secara tak langsung. Yang seharusnya dikatakan wanita singkat dan langsung. Maukah kau menjemput anak-anak? Yang seharusnya tidak dikatakan wanita, tidak langsung. Anak-anak harus dijemput dan aku tak sempat. Yang didengar pria saat wanita mengatakan secara tak langsung. Kalau kalau kau sempat, seharusnya kau menjemput mereka. Kalau tidak, aku merasa sangat tidak didukung dan akan membencimu. Sebagai tuntutan. Singkat dan langsung. Maukah kau membawakan belanjaan? Tidak langsung. Belanjaan-belanjaan itu masih di mobil. Yang didengar pria, tugasmu lah memasukkan belanjaan itu. Aku kan sudah pergi belanja. Harapan. Singkat dan langsung. Maukah kau membuang sampah? Tidak langsung. Aku tidak dapat membuang apa-apa lagi di tempat sampah itu. Yang didengar pria, kau belum membuang sampah. Seharusnya kau tidak menunggu terlalu lama. Kecaman. Langsung. Maukah kau membersihkan halaman belakang? Tidak langsung. Halaman belakang berantakan sekali. Yang didengar pria, kau tidak menyapu halaman lagi. Seharusnya kau lebih bertanggung jawab. Mestinya aku tak perlu mengingatkanmu. Penolakan. Singkat dan langsung. Maukah kau membawa masuk surat-surat itu? Tidak langsung. Suratnya belum dibawa masuk. Yang didengar pria, kau lupa membawakan surat itu. Seharusnya kau ingat. Ketidaksetujuan. Langsung dan singkat. Maukah kau mengajak kami makan di luar malam ini? Tidak langsung. Aku tak punya waktu menyiapkan makan malam sekarang ini. Yang didengar pria, aku telah melakukan begitu banyak. Setidaknya kau dapat membawa kami keluar malam ini. Rasa tak puas. Singkat dan langsung. Maukah kau mengajakku keluar minggu ini? Tidak langsung. Kita sudah berminggu-minggu tidak keluar. Yang didengar pria, kau melupakan aku. Aku tidak memperoleh apa yang kubutuhkan. Seharusnya kau lebih sering mengajakku jalan-jalan keluar. Tidak puas. Singkat dan langsung. Maukah kau menyisihkan waktu untuk bicara denganku? Tidak langsung. Kita perlu bicara. Yang didengar pria, salahmu, kita tidak cukup banyak bicara. Kau seharusnya lebih banyak bicara denganku. Menyalahkan. 5. Gunakan susunan kata yang tepat. Salah satu kesalahan yang paling umum adalah meminta dukungan adalah penggunaan kata dapat dan bisa sebagai pengganti mau dan bersedia. Dapatkah kau membuang sampah itu adalah pertanyaan untuk mencari informasi. Tapi, maukah kau membuang sampah adalah suatu permintaan. Kaum wanita sering menggunakan dapatkah kau secara tak langsung itu untuk menyiratkan maukah kau. Sebagaimana telah saya sebutkan di muka, permintaan-permintaan tak langsung itu dapat mematikan semangat. Jika hanya digunakan sesekali, mungkin tidak terlalu terasa. Tapi kalau terus-menerus digunakan, pilihan kata itu dapat membuat marah kaum pria. Ketika saya menyarankan kepada para wanita agar mereka mulai meminta dukungan, terkadang mereka bingung karena pasangan-pasangan mereka telah berkali-kali membuat komentar seperti, "Jangan merengek padaku, jangan memintaku melakukan segala-galanya sekaligus. Jangan memerintah saja, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kau tak usah mengatakan hal itu padaku." Apapun tanggapan wanita, bila pria membuat komentar semacam ini, maksudnya adalah, "Aku tidak suka caramu meminta." Jika si wanita memahami bahwa tutur kata tertentu dapat mempengaruhi pria, ia akan semakin terjebak. Wanita menjadi takut meminta dan mulai mengatakan, "Bisakah kau?" Sebab
Pada pikirannya ia bersikap sopan. Cara ini bisa berhasil di Venus tapi tidak akan berhasil sama sekali di Mars. Di Mars, bertanya pada pria, bisakah kau membuang sampah itu merupakan penghinaan. Tentu saja ia bisa membuang sampah itu. Pertanyaannya bukan apakah ia bisa atau tidak, melainkan maukah ia membuang sampah itu. Setelah merasa dihina, boleh jadi pria akan mengatakan tidak karena Anda telah membuatnya marah. Bagaimana seharusnya bertanya kepada pria? Ketika saya menjelaskan perbedaan antara kata-kata bisakah dengan maukah dalam seminar-seminar saya, kaum wanita cenderung menganggap saya mengada-ngada dengan mempersoalkan hal sepele. Bagi wanita, kedua kata itu tidak banyak bedanya. Malah mungkin kata bisakah kau terdengar lebih sopan daripada maukah kau. Tapi bagi banyak pria, hal itu merupakan perbedaan besar. Karena perbedaan ini begitu penting, saya cantumkan di sini komentar 17 pria yang berbeda yang mengikuti seminar-seminar saya. Kalau ditanya, bisakah kau membersihkan halaman belakang? Saya akan mengartikan secara harfiah. Saya mengatakan, saya bisa melakukannya. Ya, bisa saja. Tapi saya tidak mengatakan, aku akan melakukannya. Dan saya tidak merasa berjanji akan melakukannya. Sebaliknya, jika ditanya, maukah kau membersihkan halaman belakang itu? Saya mulai membuat keputusan dan saya bersedia mendukung. Jika saya menyanggupinya, saya jadi lebih mudah mengingatnya sebab saya telah membuat janji. 2. Kalau dia berkata, aku membutuhkan pertolonganmu, bisakah kau menolong? Kedengaran seperti mengecam, seolah-olah saya telah mengecewakannya. Kedengarannya bukan seperti ajakan untuk menjadi tokoh baik seperti yang saya inginkan, tokoh yang bisa mendukungnya. Sebaliknya, aku membutuhkan bantuanmu, maukah kau membawakan itu? Kedengarannya seperti suatu permintaan dan semacam peluang untuk menjadi tokoh yang baik. Saya ingin mengatakan ya. Kalau istri saya berkata, dapatkah kau mengganti popok Christopher? Dalam hati saya berpikir, tentu aku bisa menggantinya. Aku sanggup, itu soal mudah. Tapi kemudian, kalau saya merasa tak mau melakukannya, saya akan mencari dalih. Sekarang, kalau dia bertanya, maukah kau mengganti popok Christopher? Saya akan berkata, ya tentu, dan melakukannya. Dalam hati saya, merasa ingin bekerja sama dan saya senang membantu. Mengasuh anak-anak kami, saya ingin menolong. 4. Jika ditanya, maukah kau menolongku? Pertanyaan itu memberi saya peluang untuk menolong dan saya lebih bersedia untuk mendukungnya. Tapi kalau mendengar, bisakah kau menolongku? Saya merasa terhalang tembok, seolah-olah saya tak punya pilihan. Seandainya saya mampu menolong, maka saya diharuskan menolong. Saya merasa tidak dihargai. Saya tidak merasa dihargai. 5. Saya tidak suka ditanya, dapatkah kau? Saya merasa tak punya pilihan kecuali mengatakannya. Seandainya saya mengatakan tidak, istri saya akan marah. Ini bukan permintaan, melainkan tuntutan. 6. Saya menyibukkan diri atau setidaknya pura-pura sibuk agar wanita teman kerja saya tidak bertanya, dapatkah kau dengan maukah kau. Saya merasa mempunyai pilihan dan saya ingin menolong. 7. Baru minggu yang lalu istri saya bertanya, dapatkah kau menanam bunga-bunga itu hari ini? Dan tanpa ragu saya berkata, ya. Ketika pulang ke rumah ia bertanya, kau sudah menanam bunga-bunga itu? Saya berkata tidak. Ia berkata, dapatkah kau melakukannya besok pagi? Dan sekali lagi tanpa ragu saya mengatakan, ya. Ini terjadi setiap hari minggu ini. Dan bunga-bunga itu belum juga ditanam. Saya pikir
Seandainya ia bertanya, "Maukah kau menanam bunga-bunga itu besok pagi?" Tentunya saya akan memikirkannya, dan jika saya telah menyanggupinya, tentu saya sudah melakukannya. 8. Ketika saya berkata, "Ya, aku dapat melakukannya." Saya tidak berjanji untuk melakukannya. Saya hanya mengatakan bahwa saya dapat melakukannya. Saya tidak membuat janji untuk melakukannya. Kalau ia marah pada saya merasa ia tidak berhak marah. Jika saya berkata saya mau melakukannya, barulah saya dapat memahami mengapa ia marah kalau saya tidak melakukannya. 9. Saya tumbuh dewasa dengan 5 saudari perempuan. Sekarang saya sudah menikah dan mempunyai 3 anak perempuan. Bila istri saya berkata, "Dapatkah kau membuang sampah itu?" Saya tidak menjawabnya. Kemudian ia bertanya, "Mengapa?" Dan saya bahkan tidak tahu kenapa. Sekarang saya menyadari kenapa. Saya merasa dikuasai. Tapi saya dapat menjawab pertanyaan, "Maukah kau?" 10. Jika mendengar pertanyaan, "Dapatkah kau?" Saya akan langsung mengatakan ya, dan 10 menit berikutnya saya baru menyadari mengapa saya tidak akan melakukannya, dan kemudian mengabaikan pertanyaan itu. Tapi jika saya mendengar pertanyaan, "Maukah kau?" Sebagian diri saya muncul dan mengatakan, "Ya, aku ingin membantu." Kalaupun muncul keberatan-keberatan dalam benak saya masih akan memenuhi permintaannya karena saya telah berjanji. 11. Saya akan mengatakan ya terhadap pertanyaan, "Dapatkah kau?" Tapi dalam hati saya marah kepadanya. Saya merasa jika saya mengatakan tidak, ia akan marah. Saya merasa dikuasai. Tapi jika ia bertanya, "Maukah kau?" Saya merasa bebas untuk mengatakan ya atau tidak. Saya bisa memilih dan saya ingin mengatakan ya. 12. Jika seorang wanita berkata kepada saya, "Maukah kau melakukan ini?" Saya merasa yakin akan memperoleh satu nilai untuk hal ini. Saya merasa dihargai dan gembira memberikannya. 13. Mendengar pertanyaan "Maukah kau?", saya merasa dipercaya untuk melayani. Tapi mendengar pertanyaan "Bisakah kau?" atau "Dapatkah kau?", saya merasa ada keraguan di balik pertanyaan itu. Ia bertanya kepada saya apakah saya dapat membuang sampah, padahal sudah saya bisa. Tapi di balik pertanyaan itu terdapat permintaan. Permintaan itu tidak diucapkan secara langsung pada saya, karena ia tidak cukup percaya pada saya. 14. Saat seorang wanita berkata, "Maukah kau?" atau "Sudikah kau?", saya dapat merasakan ketidakberdayaannya. Saya jadi jauh lebih peka terhadap dia dan kebutuhan-kebutuhannya. Jelas saya tak ingin menolaknya. Jika ia berkata, "Bisakah kau?", saya jauh lebih siap untuk mengatakan tidak, karena saya tahu itu bukan penolakan terhadapnya. Ini cuma pernyataan impersonal bahwa saya tak dapat melakukannya. Ia tidak akan menganggapnya sebagai serangan pribadi bila saya mengatakan tidak terhadap pertanyaan, "Dapatkah kau melakukan ini?" 15. Bagi saya, pertanyaan "Maukah kau?" merupakan permintaan pribadi dan saya ingin memberi. Tapi "Mampukah kau?" tidak terasa pribadi dan saya akan menyanggupinya bila permintaan itu gampang atau saya tidak sedang melakukan hal lain. 16. Saat wanita berkata, "Dapatkah kau menolongku?", saya merasakan keengganannya dan saya akan menolaknya. Tapi bila ia berkata, "Maukah kau menolongku?", saya tidak mendengar nada kemarahan meski seandainya ada. Saya bersedia mengatakan iya. 17. Jika seorang wanita berkata, "Dapatkah kau melakukan hal ini?", saya lebih suka berterus terang dan berkata, "Barangkali tidak." Bagian diri saya yang malas muncul. Tapi
Jika mendengar, maukah kau? Saya menjadi kreatif dan mulai memikirkan cara-cara untuk menolong. Untuk dapat memahami perbedaan penting antara pertanyaan maukah dengan dapatkah, wanita sebaiknya membayangkan sejenak adegan romantis ini. Bayangkan seorang pria melamar seorang wanita. Hati wanita itu penuh seperti bulan yang bersinar di atas. Seraya berlutut di hadapannya, pria itu mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan si wanita itu. Kemudian ia menatap wanita dan dengan lembut ia berkata, "Dapatkah kau menikah denganku?" Langsung kemesraan itu lenyap. Dengan menggunakan kata dapat, pria itu tampak lemah dan tak berharga. Pada saat itu, ia tampak tidak yakin dan harga dirinya rendah. Tapi jika ia berkata, "Maukah kau menikah denganku?" Baik keperkasaan maupun kepekaannya terasa. Begitulah cara melamar. Pria pun menuntut wanita menyampaikan permintaan-permintaannya dengan cara ini. Gunakanlah kata sudikah atau maukah. Kata bisakah atau dapatkah kedengarannya terlampau mencurigai, tidak langsung, lemah dan mau menguasai. Ketika wanita mengatakan dapatkah kau membuang sampah itu, pesan yang diterima pria adalah kalau kau dapat membuangnya, kau harus melakukannya. Aku akan melakukannya untukmu. Dari sudut pandangnya, pria merasa sudah jelas ia sanggup melakukan hal itu. Dengan lupa meminta dukungan pria, pria merasa wanita menguasainya atau mengandalkannya begitu saja. Pria tidak merasa dipercaya untuk mendampinginya bila ia dapat. Saya ingat salah satu wanita dalam seminar menjelaskan perbedaan dalam istilah-istilah Venus. Ia berkata, semula saya tidak dapat merasakan perbedaan antara kedua cara bertanya itu. Tapi kemudian saya membalikannya. Bagi saya amat terasa bedanya jika pria berkata, tidak, aku tidak dapat melakukannya, lawan. Tidak, aku tidak mau melakukannya. Kalimat "aku tidak mau melakukannya" merupakan penolakan pribadi. Bila pria berkata "aku tidak dapat melakukannya", itu bukan serangan terhadap saya, ia hanya tak mampu melakukannya. Kesalahan-kesalahan yang umum sewaktu meminta. Bagian paling sulit untuk belajar meminta adalah mengingat bagaimana melakukannya. Cobalah menggunakan kata sudikah atau maukah jika mungkin. Ini membutuhkan banyak latihan. Untuk meminta dukungan pria, bersikaplah langsung, singkat, gunakan kata sudikah atau maukah. Yang terbaik adalah jangan terlampau tidak langsung, terlampau panjang, atau menggunakan ungkapan-ungkapan seperti dapatkah kau atau mampukah kau. Mari kita lihat sejumlah contoh. Katakanlah dan jangan mengatakan. Katakanlah, maukah kau membuang sampah itu? Jangan mengatakan, dapur ini berantakan, kotor sekali. Aku tak bisa menaruh apa-apa lagi di kantong sampah itu. Dapatkah kau melakukannya? Ini terlampau panjang dan menggunakan dapatkah. Katakanlah, maukah kau menolongku memindahkan meja ini? Jangan mengatakan, aku tidak bisa menggeser meja ini. Aku perlu mengaturnya sebelum pesta kita malam ini. Dapatkah kau menolong? Ini terlampau panjang dan menggunakan dapatkah. Katakanlah, maukah kau menyimpankan ini? Jangan mengatakan, aku tak bisa menyimpan semua ini. Ini pesan tak langsung. Katakanlah, maukah kau membawakan belanjaan dari mobil? Jangan mengatakan, masih ada 4 kantong belanjaan di dalam mobil. Aku membutuhkan makanan itu untuk membuat makan malam. Dapatkah kau membawakannya masuk? Ini terlalu panjang, tidak langsung, dan menggunakan dapatkah. Katakanlah, maukah kau membeli sebotol susu dalam perjalanan pulang? Jangan mengatakan, kau akan pergi melewati toko itu. Lauren perlu sebotol susu. Aku tak mau
keluar sekali lagi. Aku sudah lelah. Hari ini benar-benar buruk. Dapatkah kau membelikannya? Ini terlampau panjang, tidak langsung, dan menggunakan dapatkah. Katakanlah, maukah kau menjemput Julie dari sekolah? Jangan mengatakan, Julie perlu jemputan untuk pulang dan aku tak dapat menjemputnya. Apa kau punya waktu? Apa kau dapat menjemputnya? Ini terlampau panjang, tidak langsung, dan menggunakan dapatkah. Katakanlah, maukah kau membawa Joy ke dokter hewan hari ini? Jangan mengatakan, sudah waktunya Joy diberi suntikan vaksinasi. Maukah kau membawanya ke dokter hewan? Ini terlampau tidak langsung. Katakanlah, maukah kau mengajak makan di luar malam ini? Jangan mengatakan, aku terlalu lelah untuk mempersiapkan makan malam. Kita sudah lama tidak keluar. Maukah kau pergi keluar? Ini terlampau panjang dan tidak langsung. Katakanlah, maukah kau mengancingkan bajuku? Jangan mengatakan, aku perlu bantuanmu. Dapatkah kau mengancingkan bajuku? Ini tidak langsung dan menggunakan dapatkah. Katakanlah, maukah kau menyalakan api malam ini bagi kami? Jangan mengatakan, dingin sekali. Apa kau akan menyalakan api? Ini terlampau tidak langsung. Katakanlah, maukah kau membawa kami menonton bioskop minggu ini? Jangan mengatakan, apa kau ingin menonton film minggu ini? Ini terlampau tidak langsung. Katakanlah, maukah kau menolong Lauren mengenakan sepatunya? Jangan mengatakan, Lauren belum bersepatu, kita ketinggalan. Aku tak bisa melakukan semuanya sendirian. Dapatkah kau menolong? Ini terlampau panjang dan tidak langsung dan menggunakan dapatkah. Katakanlah, maukah kau duduk di dekatku sekarang atau nanti malam dan membicarakan jadwal kita? Jangan mengatakan, aku tidak mempunyai gambaran apa yang terjadi. Kita sudah lama tidak berbicara dan aku harus tahu apa yang kau lakukan. Ini terlampau panjang dan tidak langsung. Sekarang mungkin Anda tahu apa yang Anda anggap permintaan bukanlah permintaan bagi orang-orang Mars itu. Mereka mengartikannya sebagai sesuatu yang lain. Perlu upaya sadar untuk melakukan perubahan-perubahan kecil yang penting dalam cara Anda meminta dukungan. Saya sarankan untuk berlatih sekurang-kurangnya 3 bulan dengan membetulkan cara Anda meminta segala sesuatu sebelum beralih ke langkah nomor 2. Pernyataan-pernyataan permintaan lainnya yang efektif adalah sudikah kau dan apakah kau tidak keberatan untuk. Mulailah pada langkah pertama dengan menyadari berapa kali Anda tidak meminta dukungan. Sadarilah bagaimana cara Anda meminta saat Anda melakukannya. Dengan kesadaran yang meningkat ini, kemudian berlatihlah meminta apa yang mudah diberikannya kepada Anda. Ingat, mintalah dengan singkat dan langsung, kemudian sampaikanlah banyak pujian dan terima kasih kepadanya. Pertanyaan-pertanyaan umum mengenai meminta dukungan. Langkah pertama ini mungkin sulit. Berikut adalah sejumlah pertanyaan lazim yang memberi isyarat penolakan maupun perlawanan yang barangkali diperlihatkan kaum wanita. 1. Pertanyaan. Wanita barangkali merasa, mengapa aku harus meminta kepadanya, padahal aku tidak menuntut dia untuk meminta kepadaku. Jawaban, ingatlah, kaum pria berasal dari Mars, mereka berbeda. Dengan menerima dan menyesuaikan diri dengan perbedaan-perbedaannya, Anda akan memperoleh apa yang Anda butuhkan. Sebaliknya, jika Anda mencoba mengubahnya, ia akan bertahan dengan keras kepala. Meskipun meminta apa yang Anda inginkan bukanlah kodrat kedua bagi orang Venus, Anda dapat melakukannya tanpa melepaskan kepribadian Anda. Setelah merasa disayang dan dihargai, lambat laun pria akan semakin rela menawarkan dukungan
tanpa harus diminta. Ini baru terjadi pada tahap kemudian. 2. Pertanyaan. Wanita barangkali merasa, kenapa aku harus menghargai apa yang dilakukan, padahal aku sudah berbuat lebih banyak? Jawaban, orang Mars memberi lebih sedikit jika merasa tidak dihargai. Jika Anda ingin ia memberi lebih banyak, berilah ia lebih banyak penghargaan. Pria akan termotivasi dengan penghargaan. Tapi jika Anda sudah memberi lebih banyak, tentu saja sulit sekali menghargainya. Kurangilah pemberian Anda secara luas agar Anda dapat lebih menghargainya. Dengan melakukan perubahan ini, bukan saja Anda mendukungnya untuk merasa disayang, melainkan Anda pun akan memperoleh dukungan yang Anda butuhkan dan layak Anda terima. 3. Pertanyaan, wanita barangkali merasa, kalau aku meminta dukungannya, jangan-jangan dia akan merasa telah berbaik hati padaku. Jawaban, memang itulah yang perlu dirasakannya. Hadiah cinta merupakan kebaikan budi. Jika pria merasa berbaik budi pada Anda, ia akan memberi dengan setulus hati. Ingat, ia orang Mars, dan caranya memberi angka tidak seperti cara Anda. Jika ia merasa Anda mewajibkannya memberi, hatinya akan tertutup dan ia akan mengurangi pemberiannya. 4. Pertanyaan, wanita barangkali merasa, kalau dia mencintaiku, seharusnya dia menawarkan saja dukungannya tanpa perlu diminta. Jawaban, ingatlah bahwa pria berasal dari Mars. Mereka berbeda. Pria menunggu diminta daripada berpikir, kalau dia mencintaiku, dia akan menawarkan dukungannya. Renungkanlah pikiran ini. Kalau dia orang Venus, dia akan menawarkan dukungannya. Tapi dia bukan orang Venus, dia orang Mars. Dia dengan menerima perbedaan ini, pria akan jauh lebih rela mendukung Anda. Dan lambat laun, ia akan mulai menawarkan dukungannya. 5. Pertanyaan, wanita barangkali merasa, kalau aku harus meminta segala-galanya, dia akan menganggap aku tidak memberi sebanyak yang dia berikan. Aku khawatir dia barangkali merasa tidak wajib memberi lebih padaku. Jawaban, pria akan lebih murah hati jika merasa tidak harus memberi. Selain itu, jika mendengar permintaan wanita untuk didukung dengan cara penuh hormat, ia juga menganggap wanita itu merasa berhak memperoleh dukungan. Ia tidak menganggap wanita itu memberi lebih sedikit. Bahkan sebaliknya, ia beranggapan tentunya si wanita telah memberi lebih banyak atau setidaknya sama seperti yang dilakukannya. Itu sebabnya wanita merasa berhak mengajukan permintaan. 6. Pertanyaan, wanita barangkali merasa, kalau aku meminta dukungan, aku khawatir tidak dapat berbicara singkat. Aku ingin menjelaskan mengapa aku membutuhkan bantuannya. Aku tidak mau tampak menuntut. Jawaban, saat mendengarkan permintaan dari pasangannya, pria yakin pasangannya mempunyai alasan-alasan yang baik untuk mengajukan permintaan itu. Jika wanita memberinya banyak alasan mengapa ia harus memenuhi permintaan tersebut, pria akan merasa tak dapat menolak. Dan bila ia tidak dapat mengatakan tidak, ia akan merasa dikuasai atau diandalkan begitu saja. Biarkanlah dia memberi Anda hadiah daripada begitu saja mengandalkan dukungannya. Jika perlu keterangan lebih lanjut, ia akan bertanya. Pada saat itu, barulah Anda bisa menyampaikan alasan-alasan Anda. Bahkan kalaupun ia bertanya, jangan bicara terlampau panjang. Sampaikanlah satu atau paling banyak 2 alasan. Bila masih membutuhkan informasi lebih lanjut, ia akan memberitahu Anda. Langkah 2. Berlatihlah meminta lebih banyak
meski Anda tahu ia akan mengatakan tidak. Sebelum mencoba meminta pria lebih banyak, pastikanlah bahwa ia merasa dihargai apa yang telah diberikannya. Dengan terus-menerus meminta dukungan tanpa mengharapkan ia berbuat lebih banyak, bukan saja ia akan merasa dihargai, melainkan juga diterima. Setelah terbiasa mendengar Anda meminta dukungannya tanpa menghendaki lebih banyak, pria akan merasa dicintai. Ia merasa tidak harus berubah untuk memperoleh cinta Anda. Pada tahap ini, ia akan rela berubah dan berusaha sedapat mungkin untuk mendukung Anda. Pada tahap ini, Anda dapat mengambil resiko meminta lebih banyak tanpa memberikan pesan bahwa ia tidak cukup baik. Langkah kedua proses ini adalah menunjukkan padanya bahwa ia dapat mengatakan tidak dan masih menerima cinta Anda. Jika ia merasa dapat menolak ketika Anda meminta lebih banyak, ia akan merasa lebih bebas mengatakan ya atau tidak. Camkanlah bahwa kaum pria jauh lebih rela mengatakan ya bila mereka mempunyai kebebasan untuk mengatakan tidak. Sekali lagi, pria jauh lebih rela mengatakan ya bila mereka mempunyai kebebasan untuk mengatakan tidak. Kaum wanita perlu mempelajari cara meminta dan menerima penolakan. Biasanya secara naluri wanita dapat menebak respon pasangannya sebelum meminta. Jika ia merasa pria akan menolak permintaannya, ia tidak akan meminta. Tapi ia akan merasa ditolak. Tentu saja, pria tidak mempunyai bayangan apa yang terjadi. Semua ini berlangsung di benak wanita. Pada langkah kedua, belajarlah meminta dukungan dalam semua situasi tadi, di mana Anda ingin meminta tapi tidak melakukannya karena Anda merasakan penolakan pria. Teruskanlah dan mintalah dukungan meski Anda merasakan penolakannya. Juga bila Anda tahu ia akan mengatakan tidak. Misalnya seorang istri mengatakan kepada suaminya yang sedang asik menonton berita, "Maukah kau pergi ke toko dan membelikan beberapa salmon untuk makan malam?" Ketika mengajukan pertanyaan ini, ia telah siap bila suaminya mengatakan tidak. Barangkali suaminya terkejut karena istrinya tak pernah menyelanya dengan permintaan seperti ini sebelumnya. Barangkali ia akan mengajukan sejumlah dalih seperti, "Aku lagi asik nonton berita. Kau bisa pergi sendiri kan?" Wanita mungkin ingin mengatakan, "Tentu aku bisa, tapi di rumah ini selalu aku yang bekerja. Aku mau menjadi budakmu. Aku ingin dibantu sedikit." Bila Anda meminta dan merasa akan ditolak, bersiaplah menerima jawaban tidak. Dan siapkan jawaban seperti oke. Kalau Anda ingin menjawab sesuai bahasa Mars, katakan, "Tak ada masalah." Jawaban itu akan terdengar merdu di telinga pria. Tapi jawaban oke saja sudah cukup. Yang penting adalah meminta dan kemudian bertindak seolah-olah tak apa bagi pria mengatakan tidak. Ingatlah, Anda ingin ia tidak merasa bersalah jika menolak. Gunakanlah pendekatan ini untuk keadaan yang benar-benar oke bila ia mengatakan tidak. Pilihlah situasi-situasi di mana Anda akan menghargai dukungannya, tapi jarang memintanya. Pastikan bahwa Anda tidak apa-apa bila ia berkata tidak. Kapan meminta? Saat ia sedang mengerjakan sesuatu, Anda ingin ia menjemput anak-anak. Biasanya Anda tidak akan mengganggunya dan melakukannya sendiri. Apa yang harus dikatakan? Anda berkata, "Maukah kau menjemput Julie? Dia baru saja menelpon." Kalau ia mengatakan tidak dengan anggun dan sederhana, katakanlah, "Oke." Kapan meminta? Biasanya ia pulang ke rumah dan mengharapkan Anda memasak makan malam.
Anda ingin ia yang memasak, tapi Anda tak pernah meminta. Anda merasa ia tidak akan mau memasak. Apa yang harus dikatakan? Anda mengatakan, maukah kau menolongku mengupas kentang? Atau maukah kau menyiapkan makan malam nanti? Kalau ia mengatakan tidak, dengan anggun dan sederhana, katakanlah, oke. Kapan meminta? Biasanya ia menonton televisi setelah makan malam, sementara Anda mencuci piring. Anda ingin ia mencuci piring atau setidaknya membantu, tapi Anda tak pernah meminta. Anda merasa ia benci mencuci piring. Barangkali Anda tidak terlalu keberatan mencuci. Karena itu teruskanlah dan lakukan sendiri. Apa yang harus dikatakan? Anda berkata, maukah kau menolongku mencuci piring malam ini? Atau maukah kau membawa masuk piring-piring itu? Atau menunggu suatu malam yang santai dan berkata, maukah kau mencuci piring malam ini? Kalau ia mengatakan tidak dengan anggun dan sederhana, katakanlah, oke. Kapan meminta? Ia ingin pergi ke bioskop, sedangkan Anda ingin pergi berdansa. Biasanya Anda bisa merasakan hasratnya menonton bioskop, tapi Anda tidak berusaha minta pergi berdansa. Apa yang harus dikatakan? Anda berkata, maukah kau mengantarku ke acara dansa petang ini? Aku ingin berdansa denganmu. Bila ia mengatakan tidak dengan anggun dan sederhana, katakanlah, oke. Kapan meminta? Anda berdua kelelahan dan siap-siap tidur. Sampah akan diambil besok pagi. Anda merasa betapa lelahnya dia, maka Anda tidak memintanya membuang sampah itu. Yang harus dikatakan, Anda mengatakan, maukah kau membuang sampah itu? Bila ia mengatakan tidak, dengan anggun dan sederhana katakanlah, oke. Kapan meminta? Dia sangat sibuk dan pikirannya penuh dengan suatu proyek penting. Anda tak ingin mengganggunya karena Anda merasa ia sedang memusatkan perhatian. Tapi Anda juga ingin bicara dengannya. Biasanya Anda merasakan keengganannya dan tidak minta waktu. Apa yang harus dikatakan? Anda mengatakan, maukah kau meluangkan sedikit waktu bersamaku? Bila ia mengatakan tidak, dengan anggun dan sederhana katakanlah oke. Kapan meminta? Dia sedang memusatkan perhatiannya dan sibuk, tapi Anda harus mengambil mobil Anda di bengkel. Biasanya Anda mengerti betapa sulit baginya untuk mengatur kembali jadwalnya, dan Anda tidak meminta dia mengantarkan Anda. Yang harus dikatakan, Anda berkata, maukah kau mengantarku hari ini untuk mengambil mobilku? Mobil itu telah selesai diperbaiki. Bila ia mengatakan tidak dengan anggun dan sederhana, katakanlah oke. Pada masing-masing contoh di atas, bersiap-siaplah bila ia mengatakan tidak dan berlatihlah bersikap penerima dan penuh kepercayaan. Terimalah jawaban tidak itu dan percayalah bahwa ia akan menawarkan bantuannya kalau ia sanggup. Setiap kali Anda meminta dukungan dan ia tidak disalahkan karena menolak, ia akan memberi Anda nilai antara 5 hingga 10 poin. Lain kali Anda meminta, ia akan lebih tanggap dan terhadap permintaan Anda. Dengan kata lain, dengan meminta dukungannya secara penuh cinta, Anda telah menolongnya menghimpun kekuatan untuk memberi lebih. Saya pertama kali mengetahui hal ini dari seorang karyawan wanita beberapa tahun yang lalu. Kami sedang mengerjakan sebuah proyek nirlaba dan membutuhkan sukarelawan. Wanita itu akan menelpon Tom, salah seorang sahabat saya. Saya katakan padanya, jangan menelpon, sebab saya sudah tahu ia tidak akan sanggup menolong kali ini. Wanita itu tetap akan menelponnya.
Saya berkata kepadanya, "Mengapa?" Dan ia menjawab, "Kalau saya menelpon, saya akan meminta dukungannya. Dan kalau dia mengatakan tidak, saya akan bersikap lembut dan penuh pengertian. Lain kali, kalau saya menelpon untuk proyek akan datang, dia akan lebih rela membantu. Dia akan mempunyai kenangan positif terhadap saya." Dan ia betul. Jika Anda meminta dukungan pria dan Anda tidak marah bila ia mengatakan tidak, ia akan mengingatnya. Dan lain kali ia akan jauh lebih rela untuk memberi. Sebaliknya, jika Anda diam-diam mengorbankan kebutuhan Anda dan tidak meminta, pria itu tidak akan mempunyai bayangan berapa kali ia dibutuhkan. Bagaimana ia tahu bila Anda tidak memintanya? Jadi, jika Anda meminta dukungan pria dan tidak marah bila si pria mengatakan tidak, ia akan mengingatnya dan lain kali ia akan jauh lebih bersedia memberi. Jika Anda dengan lembut terus meminta lebih banyak, kadang-kadang pasangan Anda akan sanggup memperluas wilayah kenyamanannya dan mengatakan ya. Akan berlapang dada untuk mengatakan ya. Pada tahap ini, Anda dapat meminta lebih banyak. Ini merupakan satu cara membina hubungan yang sehat. Hubungan-hubungan yang sehat. Hubungan disebut sehat bila kedua pihak bebas meminta apa yang mereka inginkan dan butuhkan, dan bebas mengatakan tidak apabila mereka memilih begitu. Misalnya, saya ingat berdiri di dapur dengan seorang teman keluarga pada suatu hari. Ketika Lauren putri kami berusia 5 tahun. Lauren meminta saya mengangkatnya ke atas dan mengayunkannya. Dan saya berkata, "Tidak, hari ini tidak. Dedi sangat lelah." Ia bersikeras seraya meminta sambil bercanda. Ayolah Dedi, satu kali saja." Kemudian saya berkata, "Nah, Lauren, ayahmu lelah. Dia habis bekerja hari ini. Seharusnya kau tidak meminta." Lauren langsung menjawab, "Aku hanya minta." "Tapi kau tahu ayahmu sayang padamu," kata teman saya. "Dia tidak akan menolakmu." Kenyataannya, kalau ayahmu tak dapat menolak, itu masalah sendiri, bukan masalahmu. Segera istri saya dan ketiga putri kami berkata, "Oh, tentu dia dapat." Saya bangga akan keluarga saya. Mereka perlu banyak usaha, tapi perlahan-lahan kami telah belajar meminta dukungan dan juga untuk menerima jawaban tidak. Langkah 3, latihan menjawab dengan tegas. Setelah Anda melatih langkah kedua dan dapat dengan anggun menerima jawaban tidak, berarti Anda telah siap untuk langkah ketiga. Dalam langkah ini, gunakanlah seluruh daya Anda untuk memperoleh apa yang Anda kehendaki. Anda meminta dukungannya, dan apabila ia mulai mencari dalih dan menolak permintaan Anda tidak mengatakan oke seperti dalam langkah kedua. Sebaliknya, Anda berarti membuatnya oke apabila ia menolak, tapi terus menunggunya sampai ia mengatakan ya. Andaikan suami Anda ingin tidur dan Anda memintanya, "Maukah kau pergi ke toko dan membelikan susu?" Ia menjawab, "Oh, aku lelah sekali, aku ingin tidur." Jangan langsung menyerah dan mengatakan, "Oke." Jangan mengatakan apa-apa, berdirilah di situ dan terimalah bahwa ia menolak permintaan Anda. Dengan tidak menolak perlawanannya, ada peluang amat besar bahwa ia akan mengatakan ya. Seni meminta dengan tegas adalah tetap tinggal diam setelah Anda mengajukan permintaan. Setelah Anda meminta, jangan terkejut jika ia menggerutu, mengomel, bergumam, mengeluh, atau bersungut-sungut. Saya menyebutnya keengganan pria menanggapi permintaan itu sebagai menggerundel. Semakin ia memusatkan perhatian pada saat itu, ia akan menggerundel lebih banyak. Ini tidak ada kaitannya dengan kesediaannya menolong. Gerundelannya itu merupakan simptom
betapa ia memusatkan perhatiannya pada waktu itu tatkala Anda meminta. Wanita biasanya menyalahartikan omelan-omelan pria. Wanita secara keliru menganggap pria tidak mau memenuhi permintaannya. Padahal bukan begitu halnya. Omelan-omelannya merupakan tanda bahwa ia sedang mempertimbangkan permintaan wanita itu. Bila ia tidak mempertimbangkannya, ia akan mengatakan tidak dengan sangat tenang. Jika pria menggerundel, itu merupakan tanda yang baik. Ia sedang mencoba mempertimbangkan permintaan Anda, melawan kebutuhan-kebutuhannya. Sekali lagi, jika pria menggerundel, itu merupakan pertanda baik. Ia sedang berusaha mempertimbangkan permintaan Anda, melawan kebutuhan-kebutuhannya. Ia akan mengalami perjuangan batin ketika beralih dari pusat perhatiannya saat itu ke permintaan Anda. Seperti membuka pintu yang enselnya berkarat, pria itu akan mengeluarkan suara-suara aneh. Dengan mengabaikannya, omelan-omelannya akan cepat berhenti. Jika pria mengomel, seringkali ia sedang dalam proses mengiyakan permintaan Anda. Kebanyakan wanita menyalahartikan reaksi ini. Jadi, mereka tidak mau meminta dukungan atau menganggap omelannya sebagai serangan pribadi dan menolak pria itu. Pada contoh kita, di mana si pria bermaksud tidur dengan Anda, maaf, pada contoh kita di mana si pria bermaksud tidur dan Anda memintanya pergi ke toko membeli susu, besar kemungkinan ia akan mengomel. Aku lelah, katanya dengan ekspresi kesal. Aku ingin tidur. Jika Anda menyalahartikan jawabannya sebagai suatu penolakan, Anda akan bereaksi dengan mengatakan, aku memasakkan makan malammu, mencuci piring, mengantar anak-anak ke tempat tidur, sedangkan kau cuma berbaring di ranjang itu. Aku tidak meminta banyak, tapi setidaknya kau sekarang dapat menolong. Aku sangat lelah. Aku merasa harus melakukan segala-galanya di sini. Pertengkaran pun dimulai. Sebaliknya, bila Anda tahu bahwa omelan itu cuma sekedar omelan dan seringkali merupakan cara pria untuk mulai mengatakan ya, jawaban Anda adalah berdiam diri. Sikap diam Anda merupakan isyarat bahwa Anda yakin ia sedang berusaha di dalam hati dan hampir mengatakan ya. Peregangan merupakan cara lain untuk memahami penolakan pria terhadap permintaan-permintaan Anda. Setiap kali Anda meminta, ia harus meregangkan diri. Bila ia tidak sehat, ia tidak dapat melakukannya. Itu sebabnya Anda harus mempersiapkan pria untuk langkah ketiga dengan melalui langkah 1 dan langkah 2. Apalagi Anda tahu bahwa ia jauh lebih sulit untuk berlapang dada di pagi hari. Setelah agak siang, Anda dapat meregang jauh lebih panjang dan lebih mudah. Jika pria mengomel, bayangkan saja ia sedang melapangkan dada di pagi hari itu. Setelah selesai melakukan peregangan, ia akan merasa segar bugar, tapi ia perlu mengomel terlebih dahulu. Memprogram pria untuk mengatakan ya. Saya pertama kali sadar akan proses ini ketika istri saya meminta saya membeli susu ke toko. Padahal saya sudah ingin tidur. Saya mengomel keras-keras. Istri saya hanya mendengarkan. Ia menganggap pada akhirnya saya toh akan melakukannya. Akhirnya dengan marah-marah saya pergi keluar, naik ke mobil dan ke toko itu. Lalu terjadilah sesuatu. Sesuatu yang terjadi pada setiap pria yang tidak diketahui kaum wanita. Semakin mendekati tempat tujuan dan sasaran saya, yaitu susu itu, omelan saya lenyap. Saya mulai merasakan cinta terhadap istri saya dan kesediaan saya membantu. Saya merasa menjadi tokoh yang baik dan saya menyukai perasaan itu. Saat berada di toko, saya merasa bahagia membeli susu itu. Ketika tangan saya memegang botol susu, saya telah mencapai sasaran baru saya. Prestasi senantiasa membuat pria senang. Dengan gembira saya ambil botol itu dengan tangan kanan. Lalu berpaling dengan bangga seraya mengatakan, "Hei, lihat, aku membelikan susu untuk istriku. Aku salah satu pria hebat yang murah hati. Betapa hebatnya." Ketika saya pulang membawa susu itu, Boni bahagia melihat saya. Ia memeluk saya erat-erat dan berkata, "Terima kasih banyak. Aku gembira tidak harus dandan."
Seandainya ia mengabaikan saya, barangkali saya akan marah kepadanya. Lain kali ia meminta saya membeli susu, saya akan mengomel lebih keras. Tapi ia tidak mengabaikan saya, ia memperlihatkan cintanya pada saya. Saya mengamati reaksi saya dan berpikir, betapa hebatnya istriku. Meski tadi aku begitu keras kepala dan mengomel, dia masih juga menghargaiku. Kali berikutnya ia meminta saya membeli susu lagi. Saya tidak begitu banyak mengomel. Ketika saya kembali, ia sekali lagi mengucapkan terima kasih. Ketiga kalinya, secara otomatis saya berkata, tentu. Lalu seminggu kemudian, saya memperhatikan bahwa ia kekurangan susu. Saya menawarkan untuk membelikannya. Ia berkata, sudah siap pergi ke toko itu. Saya terkejut. Sebagian dari diri saya kecewa. Saya ingin membelikan susu itu. Cintanya telah memprogram saya untuk mengatakan ya. Bahkan sampai hari ini, jika ia meminta saya pergi ke toko dan membeli susu, sebagian dari diri saya mengatakan ya dengan bahagia. Saya mengalami secara pribadi perubahan batin ini karena ia menerima omelan saya dan menghargai saya ketika saya kembali, penolakan saya luntur. Sejak saat itu, bila ia mengajukan permintaan tegas, jauh lebih mudah bagi saya untuk menanggapi permintaannya. Sikap diam yang efektif. Salah satu kunci meminta dengan tegas adalah tetap diam setelah meminta pertolongan. Biarkan pasangan Anda melenyapkan hambatannya. Jangan menolak omelannya. Jika Anda berhenti dan tetap diam, Anda mempunyai peluang untuk mendapatkan bantuannya. Jika Anda berbicara, Anda akan kehilangan kekuatan. Secara keliru, kaum wanita memecah kesunyian itu dan kehilangan kekuatan mereka dengan membuat komentar-komentar seperti, "Ah, lupakanlah. Masa kau sampai hati menolak? Aku telah melakukan begitu banyak hal bagimu. Aku tidak meminta terlalu banyak darimu. Cuma perlu 15 menit. Aku kecewa. Ini betul-betul menyakiti perasaanku. Maksudmu, kau tidak mau melakukan ini bagiku? Kenapa kau tak bisa melakukannya?" Dan sebagainya, dan sebagainya. Anda mengerti maksudnya. Jika pria mengomel, wanita merasa perlu membela permintaannya dan secara keliru berbicara. Wanita bertengkar dengan pasangannya untuk meyakinkannya bahwa ia harus melakukan hal itu. Entah ia melakukannya atau tidak, pria menjadi lebih keras kepala lain kali apabila wanita meminta bantuannya. Salah satu kunci meminta dengan tegas adalah tetap diam setelah Anda meminta dukungan. Untuk memberinya peluang memenuhi permintaan-permintaan Anda, mintalah, kemudian diam. Biarkan ia mengomel dan bicara macam-macam, dengarkan saja. Akhirnya ia akan mengatakan ya. Jangan secara keliru yakin bahwa ia akan dendam pada Anda. Ia tak mungkin tak akan merasa benci pada Anda, asalkan Anda tidak mendesak atau bertengkar dengannya. Kalaupun ia pergi dengan mengomel, kelak ia akan reda. Bila Anda berdua merasa ia bebas memilih untuk melakukan atau tidak melakukan hal itu. Namun kadang-kadang ia barangkali tidak mengatakan ya, atau barangkali berusaha mencari dalih dengan mengajukan sejumlah pertanyaan pada Anda. Berhati-hatilah, selama Anda diam, mungkin ia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kenapa kau tak bisa melakukannya? Aku tidak punya waktu. Maukah kau melakukannya? Aku sibuk, aku tak punya waktu. Kau sendiri sedang apa? Terkadang pertanyaan-pertanyaan bersayap. Karena itu sebaiknya Anda tetap diam. Jangan bicara kecuali jika jelas-jelas ia mencari jawaban. Bila ia menginginkan jawaban, berikanlah satu jawaban yang amat singkat, kemudian mintalah lagi. Permintaan tegas berarti Anda meminta dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa ia akan menolong bila ia akan menolong Anda bila mampu.
Permintaan tegas berarti meminta dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa ia akan menolong Anda bila mampu. Jika ia bertanya pada Anda atau mengatakan tidak, lalu berilah jawaban singkat yang intinya bahwa kebutuhan Anda sama pentingnya dengan kebutuhannya. Kemudian mintalah lagi. Berikut adalah sejumlah contoh. Ucapan pria sebagai penolakan terhadap permintaan wanita. Aku tidak punya waktu, tidak dapatkah kau melakukannya? Bagaimana wanita dapat menanggapi dengan permintaan tegas? Aku juga terdesak, maukah kau melakukannya? Kemudian diamlah lagi. Ucapan pria sebagai penolakan terhadap permintaan wanita. Tidak, aku tidak ingin melakukan itu. Bagaimana wanita dapat menanggapi dengan permintaan tegas? Aku akan sangat menghargainya. Maukah kau melakukannya bagiku? Kemudian berdiam diri lagi. Ucapan pria sebagai penolakan terhadap permintaan wanita. Aku sibuk. Apa yang sedang kau lakukan? Bagaimana wanita dapat menanggapi dengan permintaan tegas? Aku juga sibuk. Maukah kau melakukannya? Kemudian sekali lagi, tutuplah mulut Anda. Ucapan pria sebagai penolakan terhadap permintaan wanita. Tidak, aku tidak suka melakukannya. Bagaimana wanita dapat menanggapi dengan permintaan tegas? Aku pun rasanya tak mau melakukannya. Maukah kau melakukannya? Kemudian berdiam dirilah lagi. Perhatikanlah bahwa wanita tidak berusaha meyakinkan pria, tapi sekedar mengimbangi keengganannya. Kalau pria lelah, jangan mencoba membuktikan bahwa Anda lebih lelah, bahwa ia seharusnya menolong Anda. Atau jika pria merasa terlalu sibuk, jangan mencoba meyakinkan bahwa Anda lebih sibuk. Hindari memberinya alasan mengapa ia harus melakukannya. Ingatlah, Anda hanya meminta, bukan memaksa. Jika pria terus-menerus menolak, praktikanlah tahap kedua dan secara anggun terimalah penolakannya. Ini bukan saatnya menyampaikan kekecewaan Anda. Pastikanlah bahwa jika Anda dapat menerima penolakannya pada tahap ini, ia akan ingat betapa Anda penuh cinta dan akan lebih rela membantu Anda lain kali. Semakin lama Anda semakin berhasil dalam meminta dan memperoleh bantuannya, bahkan seandainya Anda sedang berlatih diam pada langkah ketiga, toh masih harus terus berlatih dengan tahap-tahap pertama dan kedua. Yang penting, Anda harus nantiasa meminta dengan tepat untuk hal-hal kecil maupun menerima penolakan-penolakannya dengan anggun. Mengapa pria begitu peka? Barangkali Anda bertanya-tanya, mengapa pria begitu peka kalau diminta bantuannya? Ini bukan karena pria malas, melainkan karena pria merasa sangat ingin diterima. Sebaliknya, setiap permintaan untuk lebih begini begitu atau untuk memberi lebih banyak akan memberi kesan bahwa ia tidak diterima sebagaimana adanya. Seperti halnya wanita, lebih peka mengenai keinginannya didengarkan dan dimengerti saat ia menyampaikan perasaan-perasaannya, pria lebih peka terhadap keadaan diterima sebagaimana adanya. Setiap usaha untuk memperbaiki akan membuatnya merasa seolah-olah Anda berusaha untuk mengubahnya karena ia tidak cukup baik. Di Mars, semboyannya adalah jangan memperbaiki sesuatu kecuali kalau rusak. Jika pria merasa wanita menghendaki lebih banyak dan bahwa wanita itu terus mencoba mengubahnya, ia akan merasa dianggap rusak. Tentu saja, ia tidak merasa dicintai sebagaimana adanya. Dengan mempelajari seni meminta bantuan, hubungan-hubungan Anda secara bertahap akan jauh lebih kaya. Setelah Anda sanggup menerima lebih banyak cinta dan dukungan yang Anda butuhkan, pasangan Anda pun akan sangat bahagia. Pria merasa paling bahagia jika berhasil memuaskan orang yang mereka cintai. Dengan belajar mengajukan permintaan secara tepat, Anda bukan saja menolong suami Anda merasa lebih dicintai, melainkan juga memastikan bahwa Anda memperoleh cinta yang Anda butuhkan dan layak Anda terima. Pada bab berikut, kita akan menjajaki
rahasia menjaga keajaiban cinta agar tetap hidup. Berakhir sudah bab 12 yang sangat panjang, tapi sangat menarik bagi saya yang wanita juga. Rasanya bab ini perlu dipraktikkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semangat pagi, kita lanjutkan ke bab terakhir yaitu bab 13.